Assalamualaikum anak yang soleh dan soleha. Hari ini kita akan membahas tentang wawasan Nusantara. Kenapa sih kita harus belajar tentang wawasan Nusantara? Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa ya? Tik tak, tik tak. Tujuan dari kita belajar materi wawasan Nusantara adalah yang pertama, menghargai wawasan Nusantara dalam konteks NKRI sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Allah telah memberikan kepada kita negara yang sangat luas dengan berbagai macam suku bangsa dan kaya akan sumber daya alam. Hal ini harus kita syukuri sebagai hamba yang bertakwa. Yang kedua, bertanggung jawab mengembangkan kesadaran akan pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Setelah mempelajari materi ini, kita akan sadar dengan luasnya negara kita, kemajemukan suku yang ada, dan juga beraneka ragamnya agama yang ada di negara kita, sehingga kita akan selalu bertanggung jawab untuk tidak saling mengejek, merasa paling benar, dan lebih menghargai orang lain. Yang ketiga, menginterpretasi pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bisa menjelaskan pentingnya wawasan Nusantara untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Tujuan yang terakhir adalah mempresentasikan hasil interpretasi terkait pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bisa mengajak orang lain untuk bersama-sama mengimplementasikan wawasan Nusantara demi terwujudnya cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Wow, ada banyak sekali kan tujuan dari kita belajar wawasan Nusantara. Gak ada alasan untuk gak fokus ya. Yuk kita mulai belajar materi ini. Untuk hari ini kita akan belajar part 1, yaitu membahas tentang pengertian, hakikat, asas, dan konsep. Yuk kita mulai. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi intinya, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap negaranya. Wawasan Nusantara diperlukan untuk mengatasi segala bentuk ancaman, tantangan, dan gangguan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Konsep yang mendasari wawasan Nusantara meliputi 1. Wadah atau kontur, yaitu tempat berkegiatan demi mencapai cita-cita dan tujuan nasional dalam bentuk organisasi pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masih ingat nggak bedanya? Ayo, kalau lupa buka lagi ya buku catatannya. Yang kedua, isi atau konten, yaitu aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat serta sejalan dengan cita-cita dan tujuan nasional. Yang ketiga, tata laku atau conduct, yaitu hasil interaksi antara wadah dan isi. Tata laku terbagi menjadi dua, ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Yang terlihat contohnya adalah tindakan, perbuatan, dan perilaku dalam menyikapi dan mengatasi berbagai persoalan bangsa. Sedangkan yang tidak terlihat contohnya adalah jiwa semangat dan mentalitas yang baik sebagai bangsa Indonesia. Oke, sampai sini udah paham kan tentang pengertian dari wawasan Nusantara? Kita lanjut ya ke sub yang kedua. Hakikat wawasan Nusantara, yaitu cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga dan aparat negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh dan menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Alhamdulillah, udah 2 sub nih yang kita bahas. Pertama, pengertian, dan kedua, hakikat dari wawasan Nusantara. Udah tambah pinter kan? Yuk lanjut ke sub yang ketiga. Asas wawasan Nusantara. 1. Kepentingan yang sama, yaitu menghadapi penjajahan baru. Nah,
Kalau dulu kita dijajahnya secara fisik nih. Nah, sekarang kita dijajah secara pemikiran. Menurut kalian, contoh dari penjajahan pemikiran itu seperti apa sih? Tulis ya di kolom komentar. Yang kedua, tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin mencapai kesejahteraan dan keamanan yang lebih baik dari sebelumnya. Ketiga, keadilan, yaitu kesesuaian pembagian dari hasil jerih payah usaha dan kegiatan baik perorangan, kelompok, golongan, maupun daerah. Keempat, kejujuran, yaitu keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai ketentuan yang benar meskipun sangat pahit. Kelima, solidaritas, yaitu rasa setia kawan, siap berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri khas dan karakter budaya masing-masing. Yang keenam, kerjasama, yaitu koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga tujuan antar kelompok dapat tercapai secara sinergi. Yang terakhir, kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia. Contohnya adalah Pergerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan ini sangat penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Alhamdulillah, udah 3 sub nih yang kita bahas. Berarti sekarang kita masuk ke sub yang terakhir. Masih semangat kan? Konsep wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara mencakup persatuan dan kesatuan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta keamanan dan keamanan. Yuk kita bahas satu persatu. Konsep kesatuan politik. Yang pertama, kedaulatan wilayah nasional beserta kekayaan dan segala potensinya merupakan satu kesatuan wilayah milik bangsa Indonesia. Yang kedua, keberagaman suku, agama, kepercayaan, budaya, tradisi, dan sebagainya merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat. Yang ketiga, memiliki satu rasa, senasib sepenanggungan, sebangsa, setanah air, serta tekad mencapai cita-cita bangsa. Yang keempat, Pancasila merupakan satu-satunya ideologi yang melandasi segala tindakan dan mengarahkan pada tujuan nasional. Yang kelima, satu kesatuan hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. Konsep kesatuan ekonomi. Yang pertama, kekayaan Nusantara merupakan modal bangsa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga kesediaannya harus merata. Yang kedua, perkembangan ekonomi harus seimbang di seluruh wilayah tanpa meninggalkan ciri khas kedaerahan dalam mengembangkan kehidupan ekonomi. Yang ketiga, perekonomian Nusantara merupakan kesatuan ekonomi bangsa yang diselenggarakan atas dasar kekeluargaan bagi kemakmuran rakyat. Konsep kesatuan sosial dan budaya. Yang pertama, kehidupan bangsa Indonesia memiliki tingkat kemajemukan masyarakat yang serasi, seimbang, dan sejalan dengan tingkat kemajuan bangsa. Yang kedua, landasan pengembangan bangsa tercermin dalam kekayaan corak ragam budaya, serta menunjukkan hakikat budaya Indonesia yang satu. Konsep kesatuan, pertahanan, dan keamanan. Pertama, ancaman terhadap satu bagian wilayah Indonesia merupakan ancaman keseluruhan keutuhan bangsa Indonesia. Yang kedua, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk membela negara. Alhamdulillah, seluruh materi pembelajaran part 1 sudah selesai. Sudah paham semua kan tentang pengertian, hakikat, asas, dan konsep dari wawasan Nusantara? Alhamdulillah, sepertinya sudah paham semua. Terima kasih untuk kalian yang telah menyaksikan video pembelajaran wawasan Nusantara part 1. Semoga kita bisa menerapkan materi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa subscribe Guru Soleha 28 dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum.